Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, rekan-rekan muda yang senantiasa dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada seorang teolog dan juga filsuf yang berkata, hidup yang direfleksikan adalah hidup yang layak untuk dihidupi. Yang mau dikatakan di sini adalah kita mendapatkan anugerah kehidupan dari Tuhan, tentu kita bersyukur, memang kita menjalaninya. Namun demikian, kita pun punya tugas dalam kehidupan yang dianugerahkan kepada kita. Perlu kita dalam percepatan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, dalam pemenuhan aktivitas-aktivitas rutinitas yang kita lakukan, perlu kita mengatakan untuk mampu berhenti sejenak dan juga merefleksikan kehidupan kita. Itulah gunanya untuk melihat apakah kita masih sesuai dengan jalur atau tidak. Apakah kita masih sesuai sebagai pengikut Kristus atau hanya ikut-ikutan? Itulah yang harus nantiasa kita berikan waktu untuk merefleksikan diri dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku terkasih, salah satu cara untuk merefleksikan diri adalah juga dengan melihat apa yang sudah kita lakukan. Dan ditambah, kalau kita mau punya referensi yang baik untuk kita merefleksikan diri, tentu seperti halnya bulan September adalah bulan Kitab Suci Nasional, maka pada kesempatan ini refleksi yang baik pun dapat kita gunakan ketika kita melihat kehidupan kita, kita sandingkan dengan bacaan-bacaan atau apapun, atau nilai-nilai yang kita dapatkan dari kitab suci kita. Sehingga kita minimal sebagai pengikut Kristus, kita benar-benar sebagai pengikut Kristus dan bukan hanya ikut-ikutan. Saudara-saudariku terkasih, kenapa saya mengatakan demikian? Injil pada hari ini diawali dengan pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya. Menurut kalian, siapakah aku ini? Lalu dia katakan lagi, kata orang, siapakah aku ini? Hal-hal itu mungkin dialamatkan juga kepada kita. Setelah 30 tahun, setelah 20 tahun, setelah 50 tahun, setelah 60 tahun kita mengikuti Kristus. Minimal kita menyematkan orang Katolik, agama Katolik di dalam KTP kita. Kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada kita, menurut kalian siapakah aku ini? Pertanyaan apakah, jawaban apa yang akan keluar dari dalam bibir kita untuk menjawab pertanyaan itu? Tentu berbeda-beda. Tergantung sudah sejauh apa kita menjalani relasi dan juga merefleksikannya dengan hubungan dengan Kristus. Jangan jawaban yang keluar adalah jawaban-jawaban khas kitab suci, jawaban-jawaban yang diajarkan oleh para imam, atau jawaban-jawaban yang diajarkan oleh para guru agama. Setelah perjalanan yang begitu intim dengan Kristus, setelah panjangnya usia kita, tentu kita punya jawaban-jawaban sendiri yang secara pribadi melekat dalam diri kita. Hal-hal inilah yang perlu kita kembangkan supaya kita mempunyai relasi yang khusus dengan Tuhan kita. Sehingga ketika ada pertanyaan, menurut kamu siapakah aku ini? Kita pun bisa menjawab dengan berdasarkan hubungan kita dengan Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, pada kesempatan ini ketika Petrus dengan gagah dan juga pasti menjawab pertanyaan Kristus, engkau adalah Mesias. Dia mengerti dan juga mengenal Kristus dengan dalam. Tapi ternyata mengerti dan mengenal Yesus dengan dalam pun tidaklah cukup. Yang ia kenal dari Kristus adalah sisi glorifikasinya, sisi luar biasanya, sisi bahwa Kristus adalah seorang raja, Mesias, penebus umat manusia. Tapi ketika Yesus mengatakan bahwa dia punya misi khusus, yakni dalam kehidupannya ia akan ditolak oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, lalu bangkit sesudah 3 hari. Mendengar itu, Petrus pun khawatir. Ia melihat kalau seorang raja, seorang Mesias, seorang penebus tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan hina, tidak boleh menderita, tidak boleh mendapatkan kesulitan dalam kehidupannya. Inilah yang dikatakan Kristus, pola pikir manusia, pola pikir dunia pada umumnya. Ketika kita mau menjadi orang yang sukses, ketika kita menjadi orang yang sudah sukses, kita tidak akan mau lagi direpoti oleh hal-hal yang remeh-temeh. Kita tidak akan mau lagi menderita. Sukses dalam pikiran kita di dunia ini adalah ketika kita bebas dari pikiran-pikiran yang menggerogoti hari-hari kita. Kita tidak khawatir lagi, kita tidak sakit lagi, kita tidak memikirkan kesulitan-kesulitan.
Itulah sukses ataupun konsep diberkati. Ketika kita merasa diberkati Tuhan, maka kita hidup dengan tidak ada masalah. Hidup tanpa repot, hidup tanpa harus berpikir orang lain. Hidup dengan kebebasan-kebebasan yang kita miliki sendiri. Itu konsep sukses yang kadang dunia ini suguhkan kepada kita. Namun, Kristus menunjukkan kepada kita dan juga kepada Petrus serta para muridnya bahwa ketika seseorang mendapatkan berkat Tuhan, berarti memang ia hidup dengan berkat Tuhan itu, hidup dengan pertolongan Tuhan. Namun dengan segala rahmat yang ia terima, ia juga mampu tetap memberi perhatian dan juga bantuan kepada sesama. Itulah konsep orang yang diberkati. Bukan orang diberkati adalah hidup dengan kemewahan dirinya sendiri, melainkan dengan berkat yang ia terima, ia mampu berbagi dan juga memberikan sesuatu kepada sesama. Ia juga mau menderita demi kepentingan orang lain. Hal inilah yang ditujukan oleh Kristus kepada Petrus dan para muridnya dan juga kepada kita semuanya. Bahwa ia menunjukkan dalam kehidupannya, ketika kita mau menerima kemuliaan, maka kita pun mau menerima pemurnian dalam kehidupan kita. Ketika kita mau menerima suatu hal yang luar biasa, kita pun harus mampu menderita dalam prosesnya. Tidak pernah ada mahkota tanpa derita. Hal inilah yang juga dikatakan oleh seorang teolog. Jika kamu percaya pada kebangkitan Yesus, percayalah juga pada salibnya. Jangan kita hanya umat-umat pada saat kebangkitan, hanya saat ketika Yesus dengan gagahnya bangkit dan juga menebus umat manusia. Tapi juga kita adalah murid-muridnya ketika Yesus itu didera, ketika Yesus itu ditolak, ketika Yesus itu pada akhirnya wafat di kayu salib. Karena itulah bagian dari kehidupan kita. Kita tidak pernah bisa memisahkan dan juga mau memilah bahwa hidup yang diberkati adalah hidup yang tanpa derita, melainkan hidup yang diberkati Tuhan adalah dengan segala rahmat yang kita miliki, kita mau dan rela menderita untuk sesama kita. Semoga dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita melalui perkataannya kepada Petrus dan juga murid-muridnya ini membawa kita untuk mampu merefleksikan kehidupan kita. Sudahkah benar yang kita cari di dunia ini sebagai murid Kristus hanyalah sekedar hidup yang diberkati dengan kesuksesan atau kemapanan atau hal-hal kenyamanan lainnya? Ataukah selama kehidupan kita mampu merasa diberkati dengan segala penderitaan yang hadir dalam kehidupan kita, dengan segala kesusahan yang hadir dalam kehidupan kita? Namun dengan segala kesulitan dan kesusahan itu kita tetap mampu bersukacita, karena kita tahu berkat yang kita terima juga ada dalam penderitaan itu sendiri. Semoga saudara-saudariku terkasih, dengan salib Yesus itu selalu menyadarkan kita dan menjadikan salib itu sebagai sumber kekuatan pada saat kita mengalami penderitaan, dan juga menjadi pendorong bagi kita untuk senantiasa berempati terhadap sesama. Karena apa? Empati itu sangat perlu dan perlu diwujudkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Dan ini semua berkaitan dengan yang kita dengarkan dalam bacaan dari surat Rasul Yakobus tadi. Ketika kita melihat seseorang yang membutuhkan pertolongan, kita tidak bisa hanya sekedar mengatakan, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," melainkan do it something for them. Lakukan sesuatu untuk mereka, karena itulah bagian dari tugas kehidupan kita. Diberkati bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan untuk sesama kita. Jadikanlah diri kita berkat untuk setiap orang yang kita jumpai. Tuhan memberkati kita semuanya.